Diam-diam ada yang nekat banget datang menemui kamu dan ingin lakukan ini sama kamu. Ya, jadi di video kali ini kita akan melihat ya, ada seseorang yang diam-diam nekat ya, ingin datang menemui kamu dan ingin lakukan ini ya padamu ya. Disclaimer bagi kamu karena ini sifatnya energi general ya guys. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau konsultasi ya secara personal, teman-teman bisa langsung saja klik ya link kontak WA Clarissa di bawah deskripsi video ini. Nanti akan ada tata cara ya yang bisa teman-teman ikuti untuk memulai personal reading. Oke, jadi nggak usah lama-lama. Langsung saja ya, kita akan lihat detailnya dia siapakah ya seseorang yang diam-diam ingin nekat datang menemui kamu ya dan ingin lakukan sesuatu padamu. Kita akan lihat dulu siapakah dia, seseorang yang diam-diam nekat ya datang menemui kamu untuk lakukan sesuatu padamu. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam nekat datang menemui kamu dan ingin lakukan ini padamu. Siapakah dia? Tolong berikan petunjuk dan kita akan tarik ya satu kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Wow. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang kamu cari ya, karena ya kamu merasa tidak melakukan suatu kesalahan, tapi tiba-tiba orang ini cuekin kamu secara sepihak ya, seolah-olah pergi ya tanpa sebab dan alasan yang jelas di saat kamu tuh masih sayang banget sama dirinya dia gitu ya. Dan memang ya, aku merasa beberapa di antara kamu tuh saat ini benar-benar merasa dilema gitu ya, dibikin bingung sama dirinya dia. Karena di saat kamu sudah sayang ya, di saat kamu sudah yakin bahwa dia adalah satu-satunya seseorang yang bisa mencintaimu dengan ikhlas ya, tapi pada kenyataannya kok orang ini tuh makin lama ya ikatan yang terjadi antara kita ini semakin jauh gitu ya. Dan kamu sebenarnya ingin mengetahui apa sebab alasan kamu cuekin aku dan apa alasan kamu pergi meninggalkan aku di saat aku ini udah yakin gitu ya bahwa kamu ini satu-satunya orang yang ingin aku pertimbangkan sebagai masa depan kehidupan aku gitu ya. Selain itu ya, memang aku merasa sudah banyak sekali yang kamu korbankan demi dirinya dia. Mungkin ada ya beberapa di antara kamu tuh yang pernah ya berkorban secara materi ya demi dirinya dia. Mungkin ada juga beberapa di antara kamu tuh yang banyak sekali mengorbankan banyak waktu demi dirinya dia, ataupun mungkin banyak sekali pengorbanan yang sudah kamu lakukan ya tapi tidak pernah dihargai sama dirinya dia. Sehingga itulah alasan kenapa saat ini kamu sedang terjebak dalam situasi dilema gitu ya. Setidaknya kamu tuh mengharapkan adanya suatu kejelasan. Kalau memang kamu masih sayang sama aku ya tunjukkan gitu ya ketulusan kamu. Tetapi jika kamu sudah nggak sayang aku, maka jangan permainkan perasaan aku ya dengan cara ghosting nggak jelas seperti ini ya, dengan cara cuek-cuek nggak jelas seperti ini. Lebih baik lepaskan aja gitu ya. Jangan malah dipermainkan atau dipersulit kondisi kehidupan kamu kayak gitu. Karena memang yang aku lihat tuh kamu tipikal orang yang sebenarnya gampang gampang ke-trigger rasa sedih gitu ya. Apalagi jika kehidupan cinta kamu yang sedang dilanda situasi yang tidak baik-baik saja ya. Tentu itu akan menjadi suatu penghambat ya produktivitas kamu, yang bisa memicu terjadinya berantakan gitu ya. Karena gara-gara cinta itu bisa mengacaukan segalanya. Mungkin banyak sekali ya project-project yang tertunda gara-gara kamu galau-galauan memikirkan seseorang yang gak pernah mikirin kamu ya. Mungkin banyak juga ya kerjaan-kerjaan yang amburadul gitu ya, karena kamu terus-terusan dibikin galau terus sama ini orang. Jadi kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam ya ingin nekat datang menemui kamu
dan ingin lakukan ini padamu. Kita akan lihat ya, siapakah dia. Seseorang yang diam-diam nekat banget ya, ingin datang menemui kamu dan lakukan ini sama kamu. Kita akan lihat siapakah dia. Seseorang yang diam-diam nekat datang menemui kamu dan ingin lakukan sesuatu padamu. Kita cek dulu. Oke. Wow, menarik ya. Di sini ada kartu The Fool. Jadi aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang kangen banget sama kamu, tetapi dia sadar bahwa kamu dan dia sepertinya terpisah oleh ruang jarak dan waktu yang sangat jauh. Mungkin ada yang beda kota, mungkin ada yang beda pulau, bahkan ada juga yang mungkin beda negara. Sehingga itulah alasan kenapa dia sangat kangen banget ya. Karena untuk menemui kamu itu memang dibutuhkan suatu pengorbanan yang ekstra. Dan memang orang ini juga sepertinya dia udah lama ya merencanakan suatu pertemuan, tetapi sering sekali pertemuan tersebut gagal ya. Bukan karena dia nggak niat sama kamu, tetapi karena adanya suatu pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan ya. Dan aku rasa tuh dalam waktu dekat ya, sepertinya dia ingin merencanakan suatu pertemuan untuk membuktikan kepada kamu bahwa ya niat dia masuk ke dalam kehidupan kamu tuh benar-benar untuk serius, tidak main-main. Dan dia juga tidak mau ya kamu anggap sebagai seseorang pembohong gitu ya, karena sudah berulang kali ya berencana ketemu tapi satu pertemuan pun masih belum terjadi. Jadi dalam waktu dekat tuh dia ingin membuktikan kepada kamu gitu ya, bahwa dia sangat ingin serius sama kamu kayak gitu. Dan selama dia mengenal kamu ya, dia menilai bahwa kamu ini sosok seseorang yang penyayang, kamu orangnya penyabar ya. Terus kamu tuh juga orangnya perhatian, meskipun dia sadar bahwa dia ini jarang memperhatikan kamu, tapi rasa perhatian kamu ke dia ini tidak pernah berkurang sedikit pun ya. Sehingga dia merasa bangga dan bahagia bisa memiliki kamu meskipun dia tidak pernah mengucapkan secara langsung kepada kamu. Jadi kayak gitu, karena memang dia tipikal orang yang bisa dibilang tuh ya sudah gitu ya, mencintai seseorang tuh cukup dicintai menggunakan tindakan nyata ya, nggak perlu pakai kata-kata, itu percuma. Lebih baik diwujudkan aja gitu ya secara realistis, dan tunjukkan kepada pasangan kamu bahwa ya dia ini sangat mencintai kamu. Karena menurut aku orang ini memiliki cara tersendiri ya dalam menyampaikan perasaannya gitu. Jadi dia memang nggak bisa yang kayak orang-orang lain gitu ya, mungkin menyatakan cintanya ini lewat kata-kata. Karena dia pribadi yang menurut aku tuh berbeda. Dia memiliki versi atau cara tersendiri ya untuk menyampaikan bentuk rasa cinta dan sayangnya kepada diri kamu. Mungkin kamu yang sudah cukup lama mengenal dia tahu ya bagaimana ini orang gitu. Meskipun dia nggak romantis ya, tapi setidaknya dia memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada kamu kayak gitu. Oke, kita akan shuffle lagi, kita akan lihat ya siapakah dia. Seseorang yang nekat banget ingin datang menemui kamu ya dan ingin lakukan sesuatu padamu. Siapakah dia? Seseorang yang nekat banget ingin datang ya menemui kamu dan lakukan ini ke kamu. Siapakah dia? Seseorang yang nekat banget datang menemui kamu dan ingin lakukan sesuatu padamu. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang kamu pikirkan ya, karena makin kesini dia sepertinya semakin berulah, sehingga itulah alasan kenapa mungkin dalam beberapa waktu ke belakang kemarin tuh ya, emosi kamu sering bergejolak ya, bahkan orang ini tuh mampu membuat diri kamu merasa stres gitu ya, sampai mungkin rambut kamu rontok, sampai tensi kamu naik gitu ya, gara-gara memikirkan orang ini yang makin lama tuh kayaknya dia makin bertingkah dan tidak mencerminkan rasa keseriusan sama kamu gitu ya. Padahal kamu ini juga tipikal orang yang sebenarnya nggak terlalu banyak nuntut sama dirinya dia, dan kamu juga mampu menerima dia apa adanya tanpa melihat masa lalunya ya. Tetapi ya orang ini tuh dia tidak pernah ya membalas kebaikan kamu ya dengan rasa ketulusan. Justru malah orang ini tuh ya dia sering nyalah-nyalahin kamu gitu ya. Dan ini pribadi yang menurut aku tuh dia kurang bersyukur sudah diberikan seseorang sesempurna kamu ya, tapi tetap aja di mata dia kamu tuh selalu salah ya, dan selalu serba kekurangan gitu. Padahal ya kebaikan kamu tuh nggak kurang-kurang ya sama dirinya dia, tapi kenapa gitu ya dia selalu memandang kamu
sebelah mata. Sehingga itulah alasan ya kenapa terkadang kamu tuh merasa berjuang sendiri gitu ya, sedangkan dia tidak pernah memperjuangkan kamu. Kayak kesannya itu saat ini kamu survive sendiri gitu ya, merasa berjuang sendirian, tapi dia nggak pernah memperjuangkan kamu gitu. Meskipun demikian ya, aku melihat ya bahwa orang ini tuh dia memiliki rasa cinta yang begitu besar sama kamu gitu ya, karena memang ya hanya kamulah satu-satunya seseorang yang selama ini care ya, peduli sama dirinya dia, sehingga itu yang membuat apapun yang terjadi dia nggak bakal bisa jauh dari kehidupan kamu gitu. Meskipun dia orangnya menyebalkan, meskipun dia suka cari gara-gara ya, meskipun dia sering menguji mental kesabaran kamu ya, tapi ikatan kamu dan dia ini ikatan yang cukup kuat, ikatan yang susah dipisahkan ya. Sekalipun kalian saat ini menjauh ya, tapi ujung-ujungnya kalian pasti akan mendekat kembali, karena memang kayak kalian ini dua buah orang ya, dua buah insan yang kayaknya susah untuk dipisahkan ya. Mungkin ada fasenya kalian berpisah, tapi ada fasenya kalian baikan, kemudian ketemu lagi ya, kemudian pisah lagi, putus nyambung gak jelas kayak gitu ya. Cuman memang yang masih banyak ya yang perlu dikoreksi, terutama dari dirinya dia, karena menurut aku tuh orang ini tipikal seseorang yang kurang peka terhadap apa yang diinginkan pasangannya gitu ya. Jadi ya sudah, sering terjadi gejolak kesalahpahaman antara dia dan kamu kayak gitu. Dan di sini memang awalnya sih kamu yakin gitu ya bahwa dia adalah seseorang yang layaknya bisa kamu pertahankan ya dan perjuangkan. Tapi akhir-akhir ini ada sesuatu hal yang membuat hati dan perasaan kamu tuh merasa kayak ngeganjel gitu ya. Karena ya mungkin sikap nggak jelasnya dia ya, ataupun mungkin ya kenapa sih kamu berubah gitu ya, nggak seperti yang dulu, sehingga memicu rasa dilema kamu kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam nekat datang ya menemui kamu dan ingin lakukan sesuatu sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang nekat banget ingin datang menemui kamu dan lakukan sesuatu sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang nekat banget ingin datang menemui kamu ya dan lakukan sesuatu ke kamu. Kita cek dulu. Oke, aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu bertopeng ya. Dia ini orang yang terlalu banyak drama untuk menutupi sebuah kesalahan agar tidak dalam artian tuh untuk menghindar dari suatu kesalahan. Jadi kayak orang ini tuh banyak sekali memainkan segala drama yang dia mainkan untuk memanipulasi di hadapan kamu gitu. Dan orang ini juga tipikal orang yang kayaknya jarang ya mengakui kesalahannya, jarang sekali meminta maaf meskipun bukti sudah di depan mata ya. Tapi orang ini selalu denial, artinya dia selalu menyangkal gitu ya. Padahal bukti aja udah di depan mata gitu, tapi orang ini nggak mau ya. Sering banget menyangkal, sering banget denial ya, sering banget tidak mengakui kesalahannya. Padahal ya berterus terang itu loh mudah ya, gratis, tidak bayar. Tapi menghadapi seseorang yang bertopeng itu memang susah ya, sehingga itu yang terkadang membuat kamu tuh sering merasa bete, kesel sama dirinya dia gitu. Karena ya kalau kamu melakukan suatu kesalahan aja dia selalu menuntut kamu ya untuk kamu tuh minta maaf ke dia, tapi giliran dia yang melakukan suatu kesalahan ya kayaknya tuh dia susah banget untuk mengakui kesalahannya. Sekalipun dia minta maaf, tapi kayak maafnya dia itu nggak dari hati, nggak bener-bener serius gitu. Sehingga banyak sekali hal tersebut menimbulkan rasa kekecewaan yang terjadi di dalam hati kamu kayak gitu. Terus aku melihat ya bahwa kamu sama dia memang memiliki suatu rencana ya yang sudah kalian sepakati di awal gitu ya. Entah rencana serius, entah rencana menikah, entah rencana tunangan, entah rencana mungkin hangout bareng, entah rencana ketemuan gitu. Tapi rencana tersebut tuh sepertinya susah ya untuk segera terrealisasi, karena pasangan kamu sendiri sepertinya tidak ada niatan ya untuk mewujudkan ya apa yang sudah kalian rencanakan, sehingga kayak hubungan kamu tuh jatuhnya stuck ya.
seperti jalan di tempat, tidak ada progres, tidak berkembang gitu. Karena apa ya, rencana itu tidak akan terrealisasi jika tidak diimbangi dengan aksi kayak gitu ya. Jadi kayak orang berencana itu kan mudah ya, besok yuk kita kesini gitu ya, tapi kalau nggak ada aksi ya udah ya, besok hanya besok gitu, tidak akan terwujud kalau tidak diimbangi dengan aksi yang nyata seperti itu. Kita lihat lagi di sini, siapakah dia? Kita lihat dulu, siapakah dia? Seseorang yang nekat datang menemui kamu dan ingin lakukan sesuatu ya sama kamu. Siapakah dia? Wow, banyak sekali ya yang terjatuh, artinya tuh banyak yang bergejolak di sini. Kita lihat dulu, siapakah dia? Seseorang yang diam-diam ya, nekat banget datang menemui kamu dan ingin lakukan sesuatu sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang nekat banget datang menemui kamu dan ingin lakukan sesuatu sama kamu. Kita cek aja dulu. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat menyukai kebebasan. Dan dia ini tipikal seseorang yang sepertinya kurang suka ya apabila ruang gerak dia ini terlalu dibatasi oleh pasangannya ya. Semakin kamu bisa memberikan dia kebebasan, maka semakin orang ini akan nyaman sama kamu ya, dan dia akan bisa menjaga kesetiaan untukmu. Begitu pula juga sebaliknya ya, ketika kamu terlalu menekan ruang gerak dia, maka jangan salahkan dia ketika orang ini bertingkah di belakang kamu gitu. Karena yang aku rasakan tuh ya, sebebas-bebasnya dia, orang ini tahu batasan dan bisa menghargai ya pasangannya yang bisa memberikan kebebasan kepada dirinya dia kayak gitu. Tapi itu bisa berlaku sebaliknya, ketika kamu membatasi ruang geraknya, maka jangan salahkan ya kalau dia ini bertingkah ketika dia ini bisa menjadi pribadi yang gak nyaman sama kamu gitu. Karena dia pribadi yang bebas tapi dia tahu batasan gitu. Dan saat ini sih aku ngerasa ya, dia sepertinya sangat happy banget sama kamu ya. Tuh kan terlihat dia happy, dia gembira gitu. Karena kamu bisa memberikan apa yang dia inginkan. Cuman terkadang tuh ketika memang sih ya, kelemahan dia itu ketika orang ini bebas tuh terkadang bebasnya kejablasan gitu loh ya. Sampai-sampai dia lupa tanggung jawab sama kamu, sampai-sampai dia lupa memperhatikan kamu ya. Sehingga itu yang membuat kamu tuh jadi sering merasa cemburu sama dirinya dia gitu. Padahal ya udah gitu, aku tuh ngasih kamu kebebasan gitu ya, tapi setidaknya kamu juga jangan lupakan tanggung jawab kamu sebagai seorang pasangan gitu, bahwa aku tuh juga butuh perhatian dari kamu ya, butuh kasih sayang ya yang tulus dari hati kamu ya. Jangan mentang-mentang dibebasin tapi kamu terlalu asik dengan dunia kamu sendiri sampai-sampai lupa ya akan tanggung jawab kamu sebagai seorang pasangan kayak gitu guys. Dan di sini kita lihat ya, kita cek untuk bottom of the deck-nya, siapakah dia? Satu-satunya orang ya, seseorang yang nekat banget datang menemui kamu dan ingin lakukan sesuatu padamu. Oke. Jika dilihat ya guys dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki ikatan koneksi kuat sama kamu ya, meskipun kalian saat ini sedang terpisah ya, meskipun kalian saat ini sedang terjebak dalam situasi konflik ya, mungkin adanya konflik kesalahpahaman ya yang tidak terprediksikan, ataupun mungkin ada juga ya beberapa di antara kalian ini yang secara hubungan ya kalian ini sudah berakhir, tapi secara batin ya, secara batin, secara hati kalian ini masih kuat ya, masih saling terkoneksi satu sama lain ya. Mungkin buktinya aja ada ya beberapa di antara kamu tuh yang sudah cukup lama ya putus dengan seseorang, tapi alam bawah sadar kamu tuh masih sering mengingat dia, masih sering memikirkannya ya. Maka di saat itulah dia juga sedang memikirkan kamu gitu, karena memang yang aku lihat kamu sama dia ini sepertinya masih ada ikatan benang merah yang belum putus. Artinya masih ada kemungkinan ya bahwa dia ini akan masuk lagi ke dalam kehidupan kamu ya, tapi kapannya ya nggak tahu ya. Jadi kayak cepat atau lambat dia akan kembali lagi ke dalam kehidupan kamu, karena masih ada sesuatu hal ya kayak benang merah yang belum putus antara diri kamu dengan dirinya dia. Seperti itu guys. Terus kita akan lihat ya, apa yang ingin dia lakukan saat dia datang menemui kamu.
Apa yang ingin dia lakukan saat dia datang menemui kamu? Apa yang ingin dia lakukan saat dia datang menemui kamu? Apakah yang ingin dia lakukan saat dia datang menemui kamu? Aku melihat ya, di sini ada seseorang yang sepertinya ingin berterus terang kepada dirimu ya, bahwa dia ini benar-benar sangat mencintai kamu gitu. Mungkin selama ini kamu melihat bahwa cinta dia ke kamu ini seperti biasa aja gitu ya. Mungkin rasa sayang dia ini kayak nggak serius sama kamu, tetapi sebenarnya di balik lubuk hati dia yang paling dalam bahwa orang ini tuh sangat tulus sama kamu. Bahkan dia sangat takut kehilangan kamu. Makanya ketika dia datang menemui kamu, dia ingin membuktikan kepada kamu bahwa dia ini sangat dalam banget ya sayangnya sama kamu, melebihi siapapun, seperti itu. Terus selain itu juga beberapa di antara mereka ini terlihat ya sepertinya ingin meluruskan suatu kesalahpahaman dengan kamu, dan dia siap gitu ya kalau kamu marah, kalau kamu tidak memaafkan dia, kalau kamu marahin dia, dia siap gitu. Dia bertanggung jawab karena dia merasa bahwa dia adalah pihak yang melakukan sebuah kesalahan. Seperti itu. Jadi apapun resikonya, ya udah yang penting aku tuh minta maaf dulu sama kamu gitu ya. Mau kamu nerima maafku atau tidak, yang penting dia ingin menunjukkan kepada kamu ya itikat baiknya untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Jadi kayak gitu. Ya kalau dia cowok sih dia cowok yang gentleman ya. Kalau dia seorang cewek berarti dia cewek yang baik, yang berani gitu ya. Yang artinya apa ya, berani mengakui kesalahannya ketika dia melakukan suatu kesalahan. Kita lihat lagi, apa yang ingin dia lakukan ke kamu ya, apa yang ingin dia lakukan ke kamu saat datang menemui kamu, apa yang ingin dia lakukan padamu ya saat dia datang menemui kamu, apa yang ingin dia lakukan padamu saat dirinya datang menemui kamu, apa yang ingin dia lakukan. Wow. Kalau dilihat dari energinya ya, di sini aku ngerasa beberapa di antara mereka ini sepertinya ingin ya menghadap orang tua kamu ya. Mungkin beberapa di antara mereka ingin mengenal lebih dekat ya sosok orang tua kamu itu seperti apa ya, sekaligus memperkenalkan gitu ya, ingin memvalidasi kepada keluarga kamu bahwa ya dia ini ingin menjalani komitmen yang serius sama kamu gitu ya. Jadi kayak sebagai tanda perkenalan awal gitu ya, bahwa dia ini gitu ya saat ini sedang dekat atau menjalani kisah asmara sama kamu gitu ya. Cuman di dalam pembicaraan tersebut tuh sepertinya belum mengarah ke arah yang kayak misalkan dia ngelamar kamu ya, ataupun mungkin ingin menikahi kamu, masih belum seperti itu. Tetapi awal ya, sebagai awal perkenalan ya, dan ingin memvalidasi bahwa saat ini dia sedang menjalani sebuah hubungan sama kamu. Ataupun mungkin ini bisa berarti yang lain ya. Jadi kayak beberapa di antara mereka ingin datang ya menghadap orang tua kamu untuk bersilaturahmi atau meminta maaf, sekaligus dia ingin memperkenalkan dirinya dia gitu ya, sekaligus menunjukkan bahwa saat ini dia sedang ada ikatan dengan kamu atau dengan anaknya gitu ya. Kita cek lagi di sini. Apa yang ingin dia lakukan saat dia datang menemui kamu? Apa yang ingin dia lakukan saat dia datang menemui kamu? Apa yang ingin dia lakukan saat dia datang menemui kamu? Apa yang ingin dia lakukan saat dia datang menemui kamu? Kita cek dulu. Aku sih ngerasa ya bahwa mungkin saat ini ada di antara kamu yang sepertinya terjebak dalam sebuah luka atau kekecewaan yang cukup dalam ya, dikarenakan mungkin ada suatu tindakan yang dia lakukan yang membuat kamu tuh nggak bisa maafin dia, atau terlalu sakit ya untuk dimaafkan karena ini melebihi batas gitu. Dan saat dia datang menemui kamu ya, orang ini tuh datang dengan penuh penyesalan gitu, karena ya dia sudah menyakiti kamu, seseorang yang benar-benar mau menerima dia apa adanya, tetapi justru malah dia sia-siakan ya dengan kekecewaan, rasa terberat akibat kelakuannya. Jadi kayak gitu.
Bahkan sampai saat ini tuh aku lihat ya, kayak kamu tuh masih banyak ngelamun gitu ya, ketika kamu mengingat ya betapa banyak sekali pengorbanan kamu buat dirinya dia, tapi bukan kebaikan yang kamu dapatkan ya, melainkan rasa kekecewaan yang teramat berat seperti itu. Jadi kayak mungkin sering ya akhir-akhir ini kamu nyesek nangis gitu ya, tiba-tiba keinget momen apa ya kamu sedih gitu ya, karena ya memang rasa sakit yang dia tinggalkan ini kayaknya nggak nanggung-nanggung ya, kayaknya nggak setengah-setengah, komplit, paket komplit gitu. Oke, kita akan lihat lagi ya di sini guys, kita akan cek lagi, kita akan lihat ya, kita akan cek dulu apa yang ingin dia lakukan ya ke kamu saat dia datang menemui kamu. Apa yang ingin dia lakukan ke kamu saat dia datang menemui kamu. Apa yang ingin dia lakukan ya saat dia datang menemui kamu. Apa yang ingin dia lakukan saat dirinya datang menemui kamu. Kita cek aja dulu. Kalau dilihat dari energinya sih, wow, menarik ya. Ada seseorang yang sepertinya ingin melampiaskan rasa rindu dia kepada diri kamu ya. Dia ingin melampiaskan rasa rindu dia, kayak kamu ini ingin diajak ke suatu tempat yang mungkin nuansanya romantis ya. Ya mungkin nuansanya private gitu, karena dia udah lama ya memendam rasa rindu ini, kangen ini gitu. Cuman ya sedikit disclaimer bagi kamu ya, karena dia termasuk laki-laki ya. Kalau dia cowok berarti dia cowok yang sangat agresif. Kalau dia cewek pun dia juga cewek yang sepertinya agresifnya melebihi kamu gitu. Jadi lebih hati-hati yang bisa menjaga diri, karena dia termasuk seseorang yang memiliki hasrat yang sangat besar gitu. Takutnya melampiaskan rasa rindu tapi kejablasan ya, kayak gitu ya. Bukan ke tempat yang private, bukan ke tempat yang private lagi, tapi sangat privacy, itu yang ditakutkan gitu ya. Selain itu juga dia ingin kasih kamu sesuatu ya, kayaknya ini kan ada buah tangan ya, mungkin dia bawa oleh-oleh yang ingin dia berikan ke kamu ya, ataupun mungkin ingin diberikan ke orang tua kamu gitu ya, sebagai ya mungkin pemanis gitu ya, basa-basi lah gitu ya. Masa datang nggak bawa apa-apa, ya tentu kamu akan dibawakan ya, kayak di sini dia bawa oleh-oleh, bawa buah tangan sebagai bentuk ya ketulusan dia sama kamu maupun keluarga kamu, kayak gitu. Kita cek lagi, apa yang ingin dia lakukan saat dia datang menemui kamu. Apa yang ingin dia lakukan saat dia datang menemui kamu. Kalau dilihat dari energinya sih, di sini ada seseorang yang ingin ngasih kamu suatu kejelasan tentang nasib hubungan ini ke depannya, gitu ya. Jadi mungkin ada ya beberapa di antara kamu yang selama ini tuh ngerasa bahwa hubungan kamu makin lama sama dia ini makin gak jelas, gitu ya. Karena ya mungkin kamu ini terlalu jalan dengan pikiran kamu sendiri, dan pasangan kamu terlalu jalan dengan pikiran dia sendiri, sehingga ya makin lama ikatan hubungannya itu akan semakin jauh. Tetapi ada seseorang yang ingin datang menemui kamu untuk memberikan klarifikasi atau suatu kejelasan tentang nasib hubungan kamu dan dia ke depannya. Jadi kayak menyangkut heart to heart ya, berbicara masalah hati gitu. Karena sepertinya ya dia nggak mau ya terjebak dalam situasi yang terlalu toksik, yang terlalu jauh. Kita ini kan sepasang kekasih gitu, masa iya sepasang kekasih itu kita harus jauh-jauhan ya. Jadi kayak intinya perlu ada sesuatu hal yang harus di recycle, yang harus diperbaiki siklusnya agar menciptakan sebuah hubungan yang indah, yang seperti yang dulu gitu. Aku nggak mau kalau kedepannya kita masih tetap terjebak dalam situasi yang seperti ini, yang masih jauh-jauhan, yang masih jaga jarak. Aku pengennya ya udah sama-sama kamu terus, kayak gitu. Terus bottom of the deck-nya ya, apa yang ingin dia lakukan saat dia datang menemui kamu? Aku rasa di sini ada ya seseorang yang sepertinya mulai belajar menilai kamu ya, dimana penilaian dia ini sebenarnya dia ingin menilai kamu lebih dalam ya, kamu itu orangnya seperti apa sih gitu, agar dia tahu bagaimana cara memperlakukan kamu secara tepat dan benar. Karena kamu tuh termasuk orang yang ya mungkin
perlakuannya itu harus ekstra ya, karena mungkin beberapa di antara kamu ini termasuk orang yang hatinya sensitif, yang mudah gampang tersinggung, mudah sakit hati, nggak bisa dikasar gitu. Makanya secara perlahan tuh ada beberapa di antara mereka yang ingin mempelajari kamu ya, yang ingin menilai kamu agar orang ini bisa mencintai kamu dengan tepat. Karena tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu tuh bukan just having fun, melainkan untuk long life ya, untuk jangka panjang. Jadi bukan untuk just having fun. Sudah bukan waktunya lagi, sudah bukan zamannya lagi dia seneng-seneng gitu. Jadi kayak ini adalah waktu yang tepat untuk dia benar-benar bisa memahami kamu ya, belajar mulai memahami kamu agar dia tahu bagaimana cara memperlakukan kamu secara tepat. Seperti itu. It's okay ya guys, terima kasih. Semoga readingan ini bisa membawa energi positif kepada diri kamu. Dan bagi teman-teman semuanya, aku ingetin yang mau gabung ya di personal reading pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silahkan langsung saja klik link kontak WA aku di bawah deskripsi video ini ya. Jadi tinggal diklik aja, teman-teman bisa diikuti tata cara dan tutorialnya seperti apa. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Oke, bye.